Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam. Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan kriteria teknik modern yang berhubungan erat dengan diskon. Untuk menemukan dan mengusulkan suatu usulan untuk mengevaluasi pengeluaran modal kerangka bebas bunga atau syariah, yaitu yang pertama, membahas keputusan investasi sektor swasta, di mana masing-masing proyek mempunyai arus, biaya, dan manfaat yang terbatas. Yang kedua, sebagian besar waktu diasumsikan bahwa pertimbangan investasi merupakan suatu yang terjadi secara ilmiah, seperti metode pengembalian. Yang ketiga, manfaat dan biaya dapat dijelaskan pada setiap periode waktu, sehingga arus kas tidak berlangsung kontinu, tetapi berlangsung pada waktu tertentu. Yang keempat, periode waktu mungkin dinyatakan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Lalu yang kelima, ekonomi yang akan dianalisis adalah ekonomi bebas riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Suatu organisasi mempunyai kriteria yang berbeda untuk investasi, sehingga mereka mengadopsi metode untuk menganalisis usulan pengeluaran modal. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional ada 5. Yang pertama yaitu metode payback periode. Yang kedua, akuntan rate of return. Yang ketiga, discounted cash flow rate of return. Yang keempat, net present value method. Yang kelima, machinery and allied product institute method. Nah, saya kali ini akan membahas 2 dari 5 metode tadi. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, metode yang pertama yaitu metode payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya. Biasanya dalam hitungan tahun, meskipun periode yang lebih pendek juga diambil sebagai ukuran. Investasi cara ini lebih baik digunakan dengan membayar lebih awal lebih baik. Nah, tetapi metode ini sering dikritik karena 2 hal. Yang pertama, metode ini tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Yang kedua, metode ini tidak mempertimbangkan dengan seksama proses setelah biaya awal dikembalikan ataupun tidak memperhitungkan biaya-biaya pembongkaran. Nah, metode yang kedua yaitu akuntan rate of return. Metode ini adalah metode ukuran sederhana untuk mengukur investasi. Metode ini berhubungan dengan tingkat pengembalian modal. Misalnya, jika mengembalikan modal adalah 6% dan ini dapat dikenakan pada proposal lain untuk memutuskan keuntungan suatu proyek. Nah, metode ini sering dikritik karena tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu.
Metode ini pun mengabaikan manfaat yang diperoleh dengan adanya pengembalian lebih awal untuk sejumlah periode. Di samping kritik, setelah metode payback, metode ini merupakan paling banyak digunakan dalam organisasi bisnis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, metode selanjutnya yaitu Discount Cash Flow Rate of Return atau DCFR. Kedua metode sebelumnya sering dikritik karena dinilai mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu. Sedangkan metode DCFR ini dibuat dengan memperhitungkan waktu pengeluaran dan waktu berjalan. Ada 3 pertimbangan dalam pembuatan metode ini. Yang pertama, karena nilai mata uang hari ini lebih berharga daripada tahun yang akan datang. Dalam kaitannya, mata uang dalam inflasi, yang mana dapat mengurangi nilai suatu mata uang dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua, semakin dekat dengan hari pengembalian investasi, maka semakin sedikit nilai ketidakpastian, karena jarak waktu sering menimbulkan ketidakpastian. Nah, yang ketiga, dana yang dihasilkan oleh suatu proyek pada tanggal lebih awal, maka akan tersedia waktu investasi lagi. Nah, karena 3 pertimbangan ini, maka waktu pengeluaran dan waktu berjalan dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, yang keempat atau metode selanjutnya yaitu Net Present Value Method atau bisa disingkat dengan NPV. Nah, NPV sendiri berasal dari pemotongan tunai dan pemotongan tunai berjalan berdasarkan tingkat suku bunga. Proyek yang diatur dengan NPV digunakan untuk menentukan apakah suatu proposal akan digunakan atau tidak. Metode yang kelima yaitu Machinery and Allied Product Institute Method atau bisa disingkat dengan MAPI. Nah, metode ini digunakan untuk mengevaluasi modal proyek yang kecil dan dengan pengeluaran yang tidak besar. Metode ini dengan bantuan tabel dan kalkulasi terperinci memikirkan suatu tujuan dengan membagi rata-rata keuntungan dengan rata-rata investasi, yang kemudian menemukan suatu tingkat nilai keuntungan yang disebut dengan MAPI. Nah, MAPI inilah merupakan ukuran keuntungan dalam suatu proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Ketika gagasan dasar bahwa waktu mempunyai nilai dan mempertimbangkan waktu dalam arus kas adalah sesuatu yang bisa diterima. Analisis teknik pengeluaran modal sudah menggunakan konsep modal tetapi yang tidak islami. Jadi ada kepentingan untuk membuat rumus alternatif di samping keinginan untuk membuat sebuah karakter yang sederhana dan rasional dengan melibatkan uang sebagai fungsi waktu. Terkait dengan hal ini, maka perlu adanya metode yang dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi proyek investasi sesuai dengan kerangka syariah. Metode yang diusulkan dalam kerangka keuangan syariah adalah Investable Surplus, metode kelebihan barang yang diinvestasikan atau ISM. Pertanyaan yang penting adalah berapa banyak investable surplus yang dihasilkan selama proyek berlangsung. Jawabannya diketahui dengan menghitung banyaknya tahun di mana sisa investable surplus organisasi setelah menutup biaya awal proyek dikalikan dengan kuantum surplus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Ayu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang membahas tentang evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Metode yang diusulkan dalam kerangka keuangan syariah adalah Investable Surplus Method atau metode kelebihan barang yang diinvestasikan yang sering disebut dengan ISM. Proposal investasi yang berbeda mungkin disebabkan karena adanya perbandingan nilai investable surplus yang hasilnya berbeda. Dengan menggunakan perhitungan aljabar, kalkulasi dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Rumus ISN sama dengan N sigma T sama dengan 1 kali
BT kurang CT kali N kurang T. Secara keseluruhan, BT kurang CT lebih dari 0. Keterangan ISN, Investable Surplus setelah N tahun. BT, keuntungan yang diterima yaitu tunai berjalan. CT, biaya yang dikeluarkan yaitu pengeluaran cash. N, lamanya proyek yang berlangsung. T, periode waktu. BT kurang CT lebih dari 0 artinya hanya perbandingan positif yang dipakai dalam perhitungan. Asumsi bahwa semua tunai berjalan dihasilkan pada akhir periode waktu. Dengan cara yang sama, biasanya proyek dapat dibandingkan dengan investable surplus untuk menghitung tingkat investable surplus dengan menggunakan rumus seperti ini. ISR sama dengan ISN dibagi N sigma T1 sama dengan 0 kali CT kali B kurang T1. Lalu hasilnya dikali 100. Persamaan 1 dan 2 dapat digunakan hanya ketika arus kas tidak kontinu dan berlangsung pada awal periode. Berikut penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kali ini saya akan membahas materi pola arus kas. Perhitungan dengan bantuan persamaan 1 dan 2 di atas akan digambarkan dalam paragraf berikut. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, diperlukan pola investasi dan arus kas atau cash flow. Aliran kas aktual suatu perusahaan bisa jadi jumlahnya sangat banyak. Poros horizontal mengukur waktu, sedangkan poros vertikal mengukur investable surplus dikurangi biaya keuntungan. Arus kas adalah sederhana di mana biaya awal diikuti dengan serangkaian biaya tunai berjalan dengan sisa proyek sama dengan 0 dan tidak ada pemeliharaan antara dengan pengganti. Proses pelaksanaan metode penilaian investasi investable surplus dijalankan dengan langkah berikut. Pada biaya awal, investasi diikuti pengembalian periodik dan biaya pengganti dengan nilai sisa sama dengan 0. Dalam investasi awal diikuti serangkaian biaya tunai berjalan dengan biaya pembongkaran pada akhir periode. Berbagai kombinasi dan pemutasian pola ini dapat divisualisasikan. Walaupun metode ini hanyalah suatu langkah ilustratif sebelum membuat suatu keputusan investasi, pola arus kas divisualisasikan secara detail dan analisis lebih lanjut, tergantung pada ketelitian atau hal-hal lain dari pola ini. Sekarang kita akan menggambarkan aplikasi dari rumus di atas. Ilustrasi ini akan mengikuti pola arus yang dibahas di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung ke ilustrasi 1. Ilustrasi 1. Oke. Pertanyaannya adalah suatu investasi dengan biaya awal 12.000 dikerjakan selama 5 tahun. Arus kasnya tahun pertama 6.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 4.000, tahun keempat 4.000, dan tahun kelima 2.000. Tidak ada sisa atau biaya pembongkaran dan tidak ada biaya pemeliharaan dan biaya antara apa yang akan terjadi antara investable surplus dan ISR-nya. Jadi jawabannya adalah di sini ya. Catatan yang pertama, tidak ada beban yang diberikan kepada biaya tunai berjalan sampai biaya awal terbayarkan, yaitu sepanjang B1 dikurang C1 kurang dari 0. Yang kedua, B1 dikurang C1 diberi suatu kumulatif efektif hingga semua biaya-biaya telah ditutupi. Sesudah itu surplus atau kelebihan yang dihasilkan tiap tahun diperhitungkan. Yang ketiga, beban diberikan kepada surplus
investable untuk banyaknya tahun tersedianya surplus organisasi untuk investasi kembali atau reinvestasi. Surplus terakhir tidak berpengaruh dengan asumsi bahwa tunai berjalan berlangsung pada akhir periode. Dengan kata lain, dalam 5 tahun N dikurang T atau sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Yang keempat, pada sisi lain, biaya-biaya diperhitungkan untuk 5 tahun dengan asumsi bahwa biaya-biaya terjadi pada awal periode. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Meridan akan menjelaskan ilustrasi 2. Yang pertanyaannya, ada suatu proyek 10 tahun dan investasi awalnya 12.000 dengan biaya penggantian 3.000 dan 4.000 pada tahun ke-5 dan ke-8 yang menghasilkan arus kas sebagai berikut. Pada tahun pertama 6.000, pada tahun kedua 4.000, pada tahun ketiga 4.000, pada tahun keempat 2.000, pada tahun kelima 1.000, pada tahun keenam 5.000, tahun ke-7 3.000, tahun ke-8 2.000, tahun ke-9 4.000, tahun ke-10 2.000. Tidak ada nilai sisa atau biaya pembongkaran. Ditanyakan temukan investable, surplus, dan ISR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, rumusnya seperti ini. Untuk periode awal, investasi awalnya 12.000. IS didapatkan dari BT dikurang CT. BT yaitu arus kas. Arus kas di periode awal negatif. Jadi IS-nya minus 12.000. Pada tahun pertama arus kasnya 6.000. Jadi IS-nya didapatkan dari BT dikurang CT. 6.000 dikurang 12.000. Jadi minus 6.000. Pada tahun kedua arus kasnya 4.000. IS-nya dapatkan dari 4.000 dikurang 6.000. Jadi minus 2.000. Pada tahun ketiga arus kasnya 4.000 didapatkan dari arus kasnya 4.000. IS-nya didapatkan dari 4.000 dikurang 2.000. Jadi plus 2.000. Terus pada tahun keempat 2.000 arus kasnya 2.000. IS-nya didapatkan dari BT dikurang CT sama dengan IS. 2.000 tidak ada pengurangnya, jadi plus 2.000. Pada tahun kelima arus kasnya 1.000 dan ada biaya penggantian pada tahun kelima yaitu 3.000. Jadi IS-nya didapatkan dari 1.000 dikurang 3.000, jadi minus 2.000. Pada tahun ke-6 arus kasnya 5.000. IS-nya didapatkan dari 5.000 dikurang 2.000, jadi plus 3.000. Pada tahun ke-7 arus kasnya 3.000.
Terus IS-nya didapatkan dari BT dikurang CT sama dengan IS 3000 dan tidak ada pengurangnya, jadi plus 3000. Pada tahun ke-8 arus kasnya 2000. Terus ada biaya penggantian senilai 4000 pada tahun ke-8. Jadi BT dikurang CT sama dengan IS 2000 dikurang 4000 sama dengan minus 2000. Terus pada tahun ke-9 arus kasnya 4000, IS nya sama dengan 4000 dikurang 2000, jadi plus 2000. Pada tahun ke-10 arus kasnya 2000, jadi tidak ada pengurangnya, jadi plus 2000. Terus N dikurang T di sini dimulai dari apabila investasi awal ini habis, dimulai dari plus, jadi dimulai dari 7 6 5 4 3 2 1 sampai 0. BT dikurang CT dikali N dikurang T, ini hasil ini dikali hasil ini, yang bisa dikalikan yaitu pada tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-6, tahun ke-5, tahun ke-9. 2000 dikali 7 14.000, mendapatkan ISN 14.000. 2000 dikali 6 mendapatkan ISN 12.000. 3000 dikali 4 mendapatkan ISN 12.000. 3000 dikali 3 mendapatkan ISN 9.000. Pada tahun ke-9 2000 dikali 1 ISN nya 2000, maka ISN tersebut dijumlahkan menjadi 49.000. Selanjutnya kita akan mencari ISR. Rumusnya seperti ini. ISN sudah didapatkan tadi yaitu 49.000. Selanjutnya kita akan mencari pembaginya. CT di sini investasi awal dan biaya penggantian dikali dengan N dikurang T. Untuk investasi awalnya 12.000 dikali 10. 10 ini didapatkan karena dia investasi awal, dia perhitungannya dari sini ke sini. Ada 10. Terus ada biaya penggantian di tahun kelima. Karena biaya penggantian di tengah-tengah, jadi perhitungan atau didapatkan 6 ini didapatkan dari ada 6. Sama seperti biaya penggantian pada tahun ke-8 yaitu 4.000. Didapatkan pengalian dari 4.000 dikali 3. 3 ini didapatkan dari pada tahun ke-8 didapatkan dari ini 3.003 sama dengan 150.000, maka ISR nya yaitu 49.000 dibagi
150.000 dikali 100 sama dengan 33%. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teman saya, yaitu tentang pola arus kas ilustrasi ketiga. Jadi ini adalah contoh soal pada ilustrasi ketiga. Pertanyaannya, suatu proyek selama 6 bulan dan biaya awal adalah 12.000 akan menghasilkan arus kas sebagai berikut. Tahun pertama 6.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 2.000, tahun keempat 2.000, tahun kelima 2.000 dan tahun keenam 2.000. Biaya pembongkarannya sendiri ada 500. Tidak ada nilai sisa. Jadi yang ditanyakan adalah cari investable surplus dan ISR. Jadi jawabannya itu untuk cari investable surplus itu sudah ada rumusnya, yaitu dengan melakukan tabel seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi untuk periodenya yang disesuaikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nih tinggal disesuaikan aja, kayak tahun pertama itu 6.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 2.000, tahun keempat 2.000, tahun kelima 2.000. Nah, untuk CT-nya sendiri itu didapat dari biaya awal, yaitu biaya awalnya itu adalah 12.000 dan pada biaya pembongkaran atau kayak pada akhirnya gitu kan, ini ada 500.000. Dan untuk BT dikurang CT ini tinggal disesuaikan, tinggal dikurangkan aja, maka dapatlah hasil IS-nya seperti itu. Dan untuk N dan kurang T-nya itu, N-nya itu adalah lamanya proyek berlangsung dan T-nya itu periode waktu. Jadi kira-kira misalnya periode itu tuh berjalan berapa lama kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan ISN-nya itu bisa dikurangkan BT dikurang CT, NT dan ini seperti ini. Dan untuk dapatkan sama dengan IS-nya juga ini. Nah, ISN-nya itu didapat dari ini IS-nya, dari jumlah ISN-nya yang kayak IS keseluruhan seperti itu. Nah, untuk mencari ISR-nya sendiri itu sudah ada rumusnya juga, yaitu ISN dibagi dengan delta N dikali dengan CT, terus dikali lagi dengan N dikurang T dikali dengan 100. Nah, tadi kan ISN-nya udah dapat, yaitu 6.000. Nah, untuk mendapatkan T1-nya itu adalah dapat dari 12. 12-nya itu dari yang hasil awalnya tadi di sini kan 12.000. Nah, jadi 12 dikali 6, 6 itu adalah periodenya. Kira-kira periode yang dianukan kan adalah 6 bulan, jadi dikali 6. Terus ditambah 500. Nah, 500 ini didapat dari biaya pembongkaran senilai 500. Baru dikali dengan 100. Itulah cara untuk mencari ISR. Untuk mencari ISR-nya dulu. Nah, untuk mencari ISR itu pertama-tama kita harus cari investable surplus dulu. Setelah mendapatkan investable surplus, baru kita bisa mencari ISR-nya seperti itu. Keuntungan ISM dibanding metode yang lain. Yang pertama, dibanding metode payback dibagi menjadi 4. Yang A, ISM mengukur keuntungan proyek, sedangkan metode payback tidak. B, payback mempunyai suatu penyimpangan terhadap investasi longer life atau jangka panjang, sedangkan ISM tidak. Yang C, payback tidak mempertimbangkan arus kas setelah biaya ditutupi, sedangkan ISM mempertimbangkan semua arus kas selama proyek berlangsung. D, payback mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ISM memperhitungkan waktu, pengeluaran, dan waktu berjalan. Yang kedua, dibanding dengan ARR. ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ARR tidak. Yang ketiga, dibanding dengan DCFR dan NPV.
dibagi menjadi dua. Yang A, kedua metode dipahami dalam kerangka kapitalistik, di mana riba digunakan untuk pemotongan arus kas. ISM lebih relevan digunakan dalam kerangka bebas riba, dengan ide sentralnya dengan mengabaikan suku bunga. Dan yang B, lebih dari itu, ISM lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan kedua metode ini. Yang keempat, dibanding MAPI. MAPI sukar digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Sedangkan ISMM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan waktu arus kas. Terima kasih.